dapat berlangsung dengan tertib. Kami mohon kerjasamanya untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung. Bagi para undangan yang hari itu yang terhormat, Bapak Rektor UPH, Dr. Honorary Jonathan L. Parapat, Master Engineering of Science selaku Ketua Sidang, Profesor Dr. Hendrawan Supratikno MBA selaku Promotor, Dr. Gracia Sinta S. Ugut MBA selaku Co-Promotor dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Innocentius Bernardo ST, MSI, MM, MSI selaku Co-Promotor, Dr. Ferdi Antonio MM, MARS selaku Co-Promotor, Profesor Ahmad Syaroza Mafis, PhD selaku Opening Ahli, Profesor Dr. Didik C. Rajbini selaku Opening Ahli, Rosdiana Sijabat SE, MSI, PhD selaku Opening Ahli. Orang MDiv. Kami persilakan Pak Polo. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana ujian terbuka promosi doktor, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, sumber segala hikmat dan ilmu pengetahuan. Saat ini Tuhan, kami boleh berada secara virtual di tengah-tengah sidang terbuka promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan. Atas nama Promovendus Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, kami mau berdoa Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin sidang terbuka ini, yang akan diarahkan oleh Bapak Rektor Universitas Pelita Harapan, Bapak Dr. Jonathan L. Parapat. Tuhan kiranya memberkati juga para promotor, kopromotor, dan juga oponen ahli yang telah hadir, supaya kiranya sidang terbuka ini boleh diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan boleh menghasilkan suatu diskusi, pemaparan, dan juga pemikiran-pemikiran yang baru di dalam pengembangan ilmu manajemen, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ujian untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu manajemen dimulai. Kami persilakan Bapak Rektor. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, sidang akademik Universitas Pelita Harapan saya buka. Saudara Promovendus, sidang akademik Universitas Pelita Harapan yang saat ini berlangsung dalam rangka ujian promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul The Effect of Entrepreneurial Values and Entrepreneurial Orientation on the Financial Performance and their Impacts on Future Intention and Empirical Evidence from Indonesian State-Owned Enterprises. Untuk itu, saya persilakan saudara Promovendus untuk menyampaikan secara singkat, sekitar 15 menit, inti dari disertasi saudara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam hormat, penuh semangat kepada seluruh hadirin, para undangan yang terhormat, terutama yang terhormat Bapak Rektor UPH
Dr. Honorary Jonathan L. Parapak, Master of Engineering of Science selaku Ketua Sidang. Bapak Profesor Dr. Hendrawan Supatikno, MBA selaku Promotor. Ibu Dr. Gracia S. Ugut, MBA selaku Co-Promotor dan Dekan FEB UPH. Bapak Dr. Innocentius Bernardo ST, MSI, MM, MSI selaku Co-Promotor. Bapak Dr. Ferdi Antonio, MM, MARS selaku Co-Promotor. Bapak Profesor Ahmad Syahroza, Mahfiz, PhD selaku Oponen Ahli. Bapak Profesor Dr. Didik J. Rahbini selaku Oponen Ahli. Dan Ibu Rosdiana Sijabat, SE, MSI, PhD selaku Oponen Ahli. Berkenankan saya menyampaikan ringkasan inti dari disertasi saya sebagai berikut. Izinkan saya men-share screen. Disertasi ini berjudul The Effect of Entrepreneurial Values and Entrepreneurial Orientations with Environmental Dynamisms and Resource Availability as Moderating Variables on the Financial Performance and its Impacts on Firms' Future Intentions. Empirical Evidences from Indonesian State-Owned Enterprises. Seperti kita ketahui, BUMN mengambil peran yang sangat sentral dan strategis dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. BUMN bertransformasi untuk memberikan kinerja baik operasional, menciptakan lapangan kerja, menghadirkan kinerja laporan keuangan, dan layanan publik yang prima. Dalam transformasi, BUMN perlu dikawal dari segi inovasi dan juga keberlanjutan serta kolaborasi. Melihat statistik kinerja BUMN tahun 2019 dan nilai dividen dan pajak dan nilai investasi yang sudah dikontribusikan oleh BUMN sangatlah signifikan dan fundamental terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, kami membawa research questions. Yang pertama, to what extent is the effect of entrepreneurial values, selanjutnya EV, on state-owned enterprises atau SOE financial performance, FP. Kedua, to what extent is the effect of EV on entrepreneurial orientations, selanjutnya EO. Ketiga, to what extent is the effect of EO on SOE, FP. Keempat, to what extent is the moderating effect of environmental dynamisms, selanjutnya ED on the relationship between EO and FP, EV and FP, EV and EO. To what extent is the moderating effect of resource availability RA on the relationship between EO and FP, EV and FP, and EV and EO, yang kelima. Yang keenam, to what extent is the effect of FP on intentions to sustainable development atau ITS, dan terakhir, to what extent is the effect of FP on intentions to collaborations atau ITC. Literature review yang kami berikan berkaitan dengan EO, EV, FP, ED, dan RA sekaligus ITS dan ITC seperti dipaparkan di slide ini.
Selanjutnya kami menyusun hipotesis 11 hipotesa. Untuk singkatnya, hipotesa akan kami baca adalah hipotesa pertama dan ke-11. Hipotesa pertama, the EV has a direct positive effect on SOE-FP. Selanjutnya, hipotesa ke-11 adalah financial performance FP has a direct positive effect on ITC. Research model yang kami uji menunjukkan EV memiliki dampak terhadap financial performance dan akan menguji EV dampaknya terhadap EO serta EO terhadap FP dengan moderating effect dari variabel RA dan ED terhadap EV dan EO dan EO dan FP. Selanjutnya, dampak dari FP terhadap ITS dan ITC. Metodologi daripada research menguji pengaruh EV dan EO terhadap FP dan dampak terhadap ITC dan ITS. Target populasi adalah BUMN induk saja. Unit analisisnya adalah company. Tipe studinya kuantitatif, jumlah populasi 106 SOE, jumlah sampel adalah 81 SOE. Data collections melalui questionnaires dan dianalisa menggunakan Smart PLS atau PLS-SEM. Ini adalah profil daripada responden. Selanjutnya sektor dari responden yang terbesar adalah sektor constructions and housing services, yaitu 16% dari profil responden. Juga dilihat skor dari EV dan EO masing-masing BUMN. Slide ini menerangkan outer model atau indikator loading, di mana kita bisa melihat item-item yang reliable dan valid. Selanjutnya, mengukur validity dan reliability lewat outer model. Inner model mengukur dan mengetes kualitas daripada model tentang explanatory dan prediction-nya. Sementara inner model selanjutnya mengecek dan mengetes significance. Dan slide 12 ini menunjukkan bahwa inner model significance menemukan bahwa hipotesa 2, hipotesa 3, hipotesa 10 dan hipotesa 11 yang merupakan hipotesa yang signifikan dan supported. Dan tentunya berimplikasi kepada hasil daripada model ini, di mana bisa kita melihat bahwa core atau inti daripada dampak dimulai dari EV menuju EO. EO berdampak terhadap FP dan FP berdampak positif terhadap ITS dan ITC. Di sini juga terlihat bahwa EV tidak secara signifikan dan tidak disupport berdampak terhadap FP. Dan dua moderating variable RA dan ED tidak memiliki moderating variable yang signifikan dan supported di dalam dataset ini yang berkaitan dengan BUMN di Indonesia. Berikut adalah path coefficient dari result model dengan hasil-hasil angka
yang tercakup di slide 14 ini. Kami mengucapkan terima kasih atas sanggahan, catatan, dan tambahan yang disampaikan selama sidang tertutup. Pertama, oleh yang terhormat Bapak Profesor Ahmad Syahroza Mafiz, PhD. Dua masukan beliau mengenai variable RA dan juga concern terhadap pimpinan BUMN yang berasal dari perbankan sudah kami masukkan dalam diskusi pada halaman yang tertera. Masukan dari Bapak Profesor Dr. Didi J. Rahbini juga sangatlah bermanfaat, di mana variabel ITC kami uji dalam kegiatan lanjutan yang dirangkum dalam FGD. Dan studi ini juga dalam proses untuk dimasukkan ke jurnal Scopus. Masukan dari yang terhormat Ibu Rosdiana Sijabat SE, MSI, PhD, kami ucapkan apresiasi yang tinggi bahwa FGD perlu dijelaskan tentang why dan narasi ilmiah yang dimasukkan sudah kami lakukan revisi di halaman-halaman yang tertera, termasuk pertanyaan mengenai juga metode analisa terhadap FGD. Conclusion daripada studi ini dapat kami bacakan bahwa the study provides an empirical evidence that there is no significantly positive effect of EV on SOE FP. Also, the study provides that there is significantly positive effect of EV on EO. Also, positive effect on EO on the FP of SOE. However, there is no significant moderating effect of ED on the relationship between EV and FP, EO and FP, as well as EV and EO, and the same also was found that there is no significant moderating effect of RA on the relationship between EV and FP, EO and FP, as well as EV and EO. Terakhir, there is an evidence that financial performance FP on Indonesian SE positively influence the ITS, meaning that increase in FP will enhance the ITS. And similarly, FP of Indonesian SOE has also positive effect on the ITC. An increase in FP will enhance the ITC. Hence, there is theoretical implication. The implication is that EO-FP relationship and EV-EO relationship in SMEs can be generalized to large firms, specifically SOE, in developing countries such as Indonesia. Unidimensional EO construct can be applied in the SOE context. Another theoretical implication is that EV, and this is very important, EV of top management team play a significant role on the EO and further on the effect to SOE's FP. And then SOE's FP has positive effect on the ITS and ITC. Finally, the managerial implication. This is rather lengthy managerial implications, but in essence, that there is an implications of evidence in the study that Ministry of SOE needs to further consider carefully any additional state capital injections or participations in BUMN so that it doesn't reduce the EO and hence reduce the FP as well as ITC and ITS.
Secondly, to enhance the financial performance of SOE, it needs to be led by CEO and top management that has an EO and EV characteristics. Third, to support the public service obligations context of SOEs, it is important that ITS and ITC needs to be a core strategy of SOE, not just a peripheral strategy as a PR or CSR activities. Singkatnya, managerial implication-nya sangat-sangat jelas bahwa Kementerian BUMN harus sangat berhati-hati dan pemerintah dalam menerapkan injeksi modal atau penanaman modal negara terhadap BUMN karena perlu diteliti agar tidak mengurangi IO dan akhirnya mengurangi FP serta ITS dan ITC. Kedua adalah pimpinan dari BUMN haruslah yang memiliki EV, nilai-nilai kewirausahaan, dan IO, orientasi kewirausahaan. Meminjam istilah Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir, betul bahwa untuk memilih pimpinan di BUMN diperlukan akhlak. Pak Erick menambahkan akhlak, loyalitas, dan teamwork. Itu adalah EV yang disupport dalam studi ini. Terakhir, bahwa kebijakan BUMN haruslah memasukkan sebagai inti kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan kolaborasi. Bukan hanya sebagai PR atau kebijakan pelengkap sebagai CSR yang bersifat kosmetik. Limitasi daripada studi ini adalah sebagai berikut dan rekomendasi that this model of study can be modified and applied to other large listed firms in the Indonesian Stock Exchange dan juga bisa diterapkan di BUMN yang memiliki karakter yang berkelanjutan sebagai shared value dan kolaborasi sebagai kebijakan inti. Demikian yang bisa saya sampaikan inti dari disertasi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan Kementerian BUMN yang telah memfasilitasi studi disertasi ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada UPH, Civitas Akademika UPH dan seluruh jajaran Pak Rektor. Terima kasih juga kepada promotor dan ko-promotor serta oponen ahli. Dan tidak lupa kepada seluruh tim, keluarga, ibu saya yang sekarang deg-degan, Bu Min Uno, Pak Heng, Pak Indra, istri saya tercinta yang sedang mengikuti pengajian, Bu Nur, dan anak-anak saya, Anissa, Atira, dan Sulaiman yang juga mengikuti via Zoom. Tak lupa tim saya, Pak Yudhistira dan keluarga, dan Bu Maria Suhardono. Saya mengucapkan ini adalah hasil kerja tim, dan akhirnya setelah proses 5 tahun, dalam jenjang tertinggi, alhamdulillah, disertasi ini bisa kami selesaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Hendrawan Supratikno, MBA, untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Saudara Promovendus, membaca disertasi saudara,
saya teringat dengan dua pemikir besar. Yang pertama adalah Joseph Schumpeter yang menulis tentang creative destruction atau destruksi kreatif, dan yang kedua Bapak ilmu manajemen modern Peter Drucker tentang masyarakat kewirausahaan atau entrepreneurial society. Saudara Promovendus, menurut Peter Drucker, negara yang maju atau negara yang kaya adalah negara yang masyarakatnya memiliki orientasi kewirausahaan yang tinggi. Nah, sebelum masyarakat memiliki orientasi kewirausahaan yang tinggi, tentu badan usahanya terlebih dulu. Itu sebabnya penelitian Saudara Promovendus sangat penting untuk mengisi kasanah ilmu pengetahuan di Indonesia. Saya menyampaikan selamat untuk saudara yang menulis disertasi yang penting ini. Ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, silakan Promovendus memberikan contoh, 2 atau 3 contoh tentang inovasi atau destruksi kreatif yang dilakukan oleh BUMN di Indonesia. Karena saya mencatat banyak CEO BUMN yang kerjanya hanya lobby, cari muka, kemudian bolak-balik ke kantor Menteri Negara BUMN seperti yang dikatakan oleh Saudara Basuki Cahayapurnama, dan tidak memikirkan mengenai destruksi kreatif atau inovasi. Jadi saya ingin diberi 2 contoh saja yang menurut pengalaman Saudara Promovendus perlu disampaikan di dalam sidang ini. Terus yang kedua, Promovendus menyampaikan bahwa perilaku manajerial CEO bisa dilihat dari resource availability, ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Karena memang kalau kita ingin melihat perilaku konsumen misalnya, kita melihat daya beli orang itu. Demikian juga kalau melihat perilaku perusahaan, kita lihat berapa skala produksi yang dihasilkan dan berapa resources yang dimiliki. Itu sebabnya saya ingin Promovendus menyampaikan temuan yang menarik antara kaitan dengan perilaku entrepreneurial dengan resources yang dimiliki oleh perusahaan. Terima kasih Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Saya persilakan dengan singkat, Saudara Promovendus. Yang terhormat Bapak Profesor Hendrawan selaku promotor, terima kasih atas masukan sanggahannya dan pertanyaannya. Memang Joseph Schumpeter adalah the father of entrepreneurship, dan Peter Drucker berhasil menghadirkan konsep entrepreneurial society. Saya melihat ada banyak contoh inovasi oleh para BUMN yang tentunya tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Tapi pertanyaan Bapak untuk mengambil beberapa contoh creative destruction ternyata muncul pada saat kami melakukan FGD. Di PT Telkom, mereka menghadirkan satu terobosan inovasi baru, yaitu MDI Ventures. Di mana MDI Ventures ini mencoba menerobos birokrasi dalam satu organisasi sangat besar untuk menanamkan inovasi dan inkubasi, serta investasi pada startup, perusahaan-perusahaan rintisan, perusahaan-perusahaan yang menghadirkan solusi bagi berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. MDI Ventures merupakan salah satu contoh creative destruction dari Telkom. Berikutnya, karena Bapak menyebut BTP, di Pertamina sendiri juga banyak inovasi yang hadir. Terutama inovasi yang berkaitan dengan meningkatkan produktivitas dari ladang-ladang migas, baik ladang migas baru ataupun ladang migas yang sudah masuk lanjut usia, termasuk akuisisi ladang-ladang migas di luar negeri. Itu adalah bentuk dari inovasi atau creative destructive yang dicoba dan kita belum tahu hasilnya. Karena terus terang inovasi itu hasilnya bisa
sangat positif, tapi seperti bisnis yang lain tentunya ada kegagalan, namun setiap kegagalan adalah anak tangga menuju kesuksesan. Terakhir, disrupsi di BRI yang kami catat adalah meluncurkannya satelit untuk BRI. Itu adalah salah satu creative distraction. Pertanyaan selanjutnya, Profesor Hendrawan, terhadap ketersediaan sumber daya. Nah, ini sangat menarik karena ternyata studi kami tidak menemukan dampak yang memoderasi, meningkatkan orientasi kewirausahaan jika sumber daya ditambah. Oleh karena itu, managerial implication yang pertama dan sangat penting karena kita sekarang menghadapi COVID-19 adalah kita harus sangat berhati-hati dalam menambah ketersediaan sumber daya di SOI kita. Karena kemungkinan besar itu bisa justru menurunkan inovasi, menurunkan proaktivitas, dan juga keberanian mengambil risiko oleh para pemimpin BUMN. Dan akhirnya menurunkan financial performance dan layanan publik, serta intentions to collaborations and intentions to sustainable development. Terima kasih, Bapak Profesor Hendrawan Supratikno. Baik, terima kasih. Ya, Prof, masih ada tambahan? Cukup, Ketua Sidang. Cukup, baik. Selanjutnya saya persilakan Dr. Grace Ugut untuk mengajukan pertanyaan sanggahan. Terima kasih, Bapak Kepala Sidang. Saudara Promovendus, ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan hasil penelitian saudara yang menurut kami cukup unik dan juga memang perlu diberikan semacam perhatian khusus. Yang pertama adalah apakah ada perbedaan dalam hasil penelitian sekiranya strategi sustainable development ini dimasukkan sebagai core strategy. Jadi bukan sekedar CSR yang bersifat add-on saja. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua adalah drivers apakah dari entrepreneurial intentions yang dapat mendorong terciptanya sustainable entrepreneurship attitude among pimpinan BUMN. Jadi kedua pertanyaan ini agak berkaitan dan ini memang salah satu temuan yang saya pikir sangat penting. Bukan hanya untuk perusahaan BUMN, tapi pada dasarnya untuk banyak perusahaan besar lainnya juga. Saya persilakan Saudara Promovendus, terima kasih. Baik, saya persilakan ya Promovendus dengan singkat. Terima kasih yang terhormat Ibu Dr. Gracia Ugut. Pertama, kami menemukan dari hasil studi, dan ini tervalidasi pada saat FGD, bahwa betul, intentions to sustainable development, ITS, dan intentions to collaboration itu harus masuk menjadi strategi inti, bukan menjadi strategi pelengkap, bukan menjadi kosmetik dalam bentuk CSR dan juga PR, public relation activities. Tapi harus dimasukkan sebagai core strategies atau strategi inti agar menjadi shared value, agar menjadi satu nilai yang bisa diterapkan pada setiap level manajemen dalam SOI tersebut. Dan sangat unik bahwa dalam FGD, seluruh peserta FGD sangat memahami bahwa dorongan untuk melakukan CSR banyak hanya dihadirkan sebagai bagian daripada public relation. Padahal yang kami temui dari FGD bahwa keinginan mereka memiliki satu dampak dalam triple bottom line. People, planet, dan profit. Untuk yang kedua, entrepreneurial innovation ini sangat diperlukan sebagai satu kultur. Inovasi yang berkelanjutan itu harus ditopang oleh kebijakan regulasi yang memfasilitasi agar para
BUMN, pimpinan BUMN tidak takut mengambil resiko dalam hal inovasi, tidak khawatir dipersekusi. Oleh karena itu, juga diperlukan research and development, kebijakan pajak yang sangat mendorong investasi pada R&D. Dan terakhir, kultur. Kultur di mana kultur melayani sebagai public service obligation ini perlu sekali dihadirkan. Dan kombinasi daripada faktor-faktor yang tadi saya sebut di atas akan menghadirkan kultur inovasi yang berkelanjutan. Sustainable innovations and sustainable entrepreneurship. Terima kasih, Ibu. Dr. Grace, masih ada? Cukup, Pak Kepala Sidang. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Innocentius Bernardo. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Saudara Promovendus, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mohon Saudara Promovendus jelaskan bagaimana kinerja keuangan perusahaan dikaitkan dengan CEO yang memiliki nilai-nilai entrepreneurial. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam konteks sampel, ya di sini terdapat temuan RA yang memoderasi secara negatif terhadap hubungan IO dan FP. Mohon penjelasan dari Saudara Promovendus. Sekian Ketua Sidang. Baik, silakan dengan singkat. Terima kasih Bapak Dr. Innocentius Bernardo. Studi kami menemukan bahwa CEO dan CFO yang memiliki nilai-nilai kewirausahaan atau entrepreneurship value akan mendorong meningkatnya orientasi kewirausahaan atau entrepreneurial orientation CEO yang ditandai dengan karakteristik inovasi, willingness to take risk, dan proactiveness. Secara signifikan juga mensupport bahwa 3 faktor tadi IO meningkatkan kinerja keuangan dari BUMN. Jadi singkatnya kinerja keuangan akan meningkat jika CEO memiliki nilai-nilai kewirausahaan. Di dalam sampel kami yang melalui diskusi pada seminar hasil dan sidang tertutup, RA tidak terlihat memoderasi IO dan FP. Namun atas usulan dari oponen ahli untuk meningkatkan P-value menjadi 10% ditemukan bahwa RA ternyata memiliki dampak negatif terhadap moderasi efeknya terhadap IO dan FP, yaitu semakin besar RA ternyata mengakibatkan FP menurun. Ini yang menjadi landasan daripada managerial implications dari studi ini, bahwa kita harus sangat hati-hati dalam memberikan ketersediaan sumber daya, karena ada kemungkinan ketersediaan sumber daya tersebut jika berlebihan, seperti penanaman modal pemerintah, diberikan juga sumber daya yang melimpah seperti kredit, baik dari bank BUMN maupun bank non-BUMN, ternyata di dalam studi ini memiliki dampak negatif terhadap orientasi kewirausahaan atau IO, dan akan juga berpotensi mereduksi financial performance dari masing-masing BUMN. Demikian Bapak Dr. Innocentius. Terima kasih. Ada lanjutan? Tidak? Cukup. Terima kasih Ketua Sidang. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Dr.
Ferdi Antonio. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Bapak Rektor. Saudara Promovendus, dari hasil penelitian disertasi saudara, model yang Anda sudah uji empiris ini menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, dengan demikian, model ini mampu memprediksikan bahwa sebenarnya BUMN dapat menjadi initiator, pelopor, atau agent of change dalam strategi pembangunan untuk mewujudkan sustainable development melalui pendekatan yang lebih kolaboratif. Nah, dalam konteks temuan penelitian ini ada dua pertanyaan yang saya ingin mendapat tanggapan dari Promovendus. Yang pertama, kalau dalam situasi yang krisis ini, kalau meminjam istilahnya Peter Drucker, turbulence, pandemi COVID ini, kira-kira apa saran yang Saudara Promovendus dapat sampaikan untuk mendorong perubahan transformatif di BUMN kita yang cepat? Jadi tidak perlu misalnya menunggu siklus 5 tahunan, tapi dalam situasi turbulence ini, apa kira-kira masukan yang lebih efektif untuk dilakukan di Kementerian BUMN kita? Itu yang pertama. Jadi mungkin ada kebijakan yang ingin diperbaiki atau ingin dikoreksi atau ingin ditambahkan dalam waktu yang singkat, dihubungkan dengan temuan Promovendus ini, apa yang bisa disarankan? Yang kedua, saya kira model penelitian ini representatif dan seperti tadi dijelaskan juga akan dipublish di Scopus International Journal, dan seandainya ini dibaca juga oleh scholar, oleh policy makers yang di global ini, di luar negeri, kira-kira poin apa yang Saudara Promovendus ingin tekankan untuk pembaca di luar Indonesia yang mungkin pemahaman tentang BUMN-nya tidak sefamiliar kita di Indonesia ini. Jadi misal pembaca dari Amerika Latin, kira-kira apa yang ingin Promovendus tekankan secara singkat yang mereka juga bisa belajar dari evidence di Indonesia ini? Saya kira dua hal ini saja, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Silakan dengan singkat. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Dr. Ferdi Antonio. Pertama adalah dalam keadaan yang sekarang bisa disebut sebagai turbulensi, faktor utama adalah meningkatkan nilai kewirausahaan atau EV dari para pimpinan BUMN, terutama CEO dan CFO. Mereka harus memiliki nilai-nilai kewirausahaan. Bapak Erick Thohir menyebutkannya akhlak, loyalitas, dan teamwork. Dan juga kita harus hati-hati, sekali lagi saya menggarisbawahi, dalam memberikan resource availability atau penambahan sumber daya kepada BUMN. Karena biasanya sumber daya yang melimpah itu akan menurunkan CEO, EEO, entrepreneurial orientations, dan entrepreneurial orientations yang turun akan menurunkan juga financial performance sesuai dengan Miller dan Friesen tahun 1982. Selanjutnya, faktor regulasi. Kebijakan pemerintah sebagai peraturan-peraturan kementerian dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain harus memberikan fasilitasi dan insentif agar para CEO dan jajarannya inovatif, proaktif, dan lebih berani mengambil resiko. Regulasi ini dirasakan penting, terutama berkaitan dengan memberi insentif kepada universitas dan lembaga research dan development agar menghasilkan penemuan-penemuan baru yang inovatif dan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Seperti yang dilakukan oleh China. Negara China mengambil peran regulasi yang sangat dominan dalam mendorong perkembangan SOE mereka. Sehingga akhirnya strategi outward direct investment bisa meningkatkan peluang
untuk meningkatkan kinerja keuangan, dan intentions to collaborate, dan intentions to sustainability. Studi ini adalah tentunya peran BUMN yang strategis dan inti dalam pembangunan di Indonesia sangat-sangat bergantung terhadap kebijakan dan juga regulasi yang merupakan produk politik, produk sistem demokrasi kita. Nah, oleh karena itu, di sini perlu digarisbawahi bahwa dalam konteks Indonesia, intervensi pemerintah tentunya dengan bentuk kebijakan dan regulasi sangat-sangat berpengaruh terhadap intentions to collaborate dan intentions to sustainable development. Akhirnya yang terlihat adalah CSR yang menjadi kebijakan hanya untuk kosmetik, bukan sebagai shared value. Nah, ini yang mungkin bisa kita kontribusikan melalui jurnal Scopus, bahwa jika kita menerapkan kebijakan yang fasilitatif terhadap nilai-nilai kewirausahaan, maka akan dirasakan peningkatan ITC dan ITS, dan menunjukkan juga peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha, private sector, maupun institusi-institusi lainnya. Terima kasih. Masih ada lanjutan? Terima kasih. Cukup, Pak Ketua Sidang. Baik. Kita lanjutkan dengan sanggahan pertanyaan dari Profesor Ahmad Syakrusa. Silakan, Prof. Masih mute, Belum ini. Oke. Oke. Terima kasih Pak Rektor, Prof. Menhus. Pertama-tama saya mengucapkan penghargaan respect yang tinggi terhadap studi Anda ini. Karena kita menyadari bahwa BUMN ini salah satu pilar ekonomi yang kalau pilarnya macet kan berarti akan mengganggu ekonomi kita. Jadi ini bagus sekali. Dan yang kedua saya juga terima kasih juga. Jadi kita ini confirm bahwa leader itu adalah bagian yang sangat menentukan dalam menggerakkan suatu organisasi. Jadi teori leadership itu confirm bahwa ini Anda temukan. Kita bisa lihat di sini bahwa ini kan masalah top level ini, board di dalam BUMN, ya, komisaris maupun direksi, mungkin khususnya direksi ini. Yang kita harapkan bahwa dia harus memenuhi nilai entrepreneur dan juga harus berorientasi. Berarti ini kan orangnya. Dan kita lihat sebenarnya ini dua hal ini akan berpengaruh positif terhadap financial performance. Jadi artinya sebenarnya leader ini tadi normally dia akan berhubungan positif dengan financial performance. Nah, kenyataannya di dalam studi Anda menemukan bahwa ini lingkungan yang berubah kok dia diam aja gitu. Harusnya kan meresponnya kan positif, ya. Karena lingkungan itu nggak ada yang statis, gitu. Apalagi sekarang ada COVID ini super dinamis, ya. Nah, ini nggak ada pengaruhnya. Ini kan mencerminkan bahwa inovasi dan kreativitas itu seperti di tataran boardnya ini seperti nggak begitu penting. Ya. Padahal kita tahu di BUMN itu dari bawahnya, bottom up-nya itu sangat banyak sekali inovasi kreativitas. Ya. Nah, pertanyaan adalah, loh kenapa nggak jalan ini? Kenapa leadernya ini, board-nya ini, kalau bahasa governance-nya board-nya ini, kok seperti terhandra atau kaku gitu? Ya, tidak seperti jiwa dan orientasi value yang dia miliki yang akan
mengakseleratif pertumbuhan performa keuangan. Nah, kalau kita lihat ini external environment, dia diam aja, berarti kan ada pengaruh internal environment. Pertanyaannya adalah, ini kalau seperti ini menurut Mendos ini kira-kira strategi apa yang harus kita lakukan agar supaya leader tadi yang mempunyai value dan jiwa entrepreneur ini yang akan berhubungan positif dengan financial performance ini, itu bisa nggak kaku dia. Tidak seperti Sandra, dia bisa luas, bisa decision making, bisa dia lakukan sesuai dengan undang-undang PT yang ada di Indonesia, bahwa decision making itu ada di top, di boardnya. Dan tentu nanti akan berdampak kepada ITS dan ITC. Ya, tentu. Jadi ITC ini dampaknya. Jadi kalau sepanjang ini tidak diselesaikan, keberlangsungan collaboration BUMN ini itu mungkin nanti tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Nah, ini mungkin strategi apa nih menurut Pak Sandi yang diperlukan? Ya. Nah, yang kedua adalah ini kan masalah orang nih, leader ini, masalah orang. Nah, mungkin dalam konteks Indonesia ini mungkin bagaimana Pak Sandi memandang mengenai integrity. Ya. Apakah mungkin ini merupakan keterbatasan studi? Kalau seandainya ini dimasukkan variabel integrity, ya, daripada top level tadi board, mungkin dua hal, mungkin hasilnya akan beda nih, ya. Ya. Nah, bagaimana pendapat Pak Sandi? Nah, saya menyarankan agar supaya ini masuk bagian dari mungkin keterbatasan atau visi riset, rekomendasi untuk dilakukan riset-riset ke depan yang mengkaitkan leadership itu, ini masalah value yang tadi sudah, orientasi sudah, berarti orang yang kompeten, tapi mungkin integrity mungkin bagian yang mungkin tidak terpisahkan di dalam boardnya BUMN itu. Saya kira dua aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya persilakan dengan singkat untuk dijawab. Terima kasih yang terhormat Bapak Profesor Ahmad Syahroza, Mafis PhD. Yang betul bahwa BUMN memainkan peran yang sentral, penting dalam perekonomian dan pembangunan kita, dan kuncinya memang leadership di dalam satu organisasi. Dan studi ini menguji leadership value dari masing-masing CEO dan CFO dalam lingkungan BUMN. Berdasarkan dari hasil studi, memang ED atau environmental dynamism tidak memoderasi, tidak memiliki dampak yang memoderasi hubungan antara EV dan EO, EO dan FP. Selanjutnya untuk ITS dan ITC. Padahal memang ini super dynamic. Nah, dalam FGD ternyata ditemukan beberapa pandangan yang cukup mengkonfirmasi atau memvalidasi apa yang menjadi temuan pada studi ini, yaitu bahwa para leaders dari BUMN bisa mengantisipasi perubahan dan mereka pede bahwa perubahan itu tidak akan mempengaruhi kinerja perusahaannya. Jadi kalau dilihat readiness for change dan internal environment mereka lah yang akhirnya menghasilkan satu ekosistem di mana perubahan itu tidak dianggap sebagai suatu hal yang sangat krusial untuk ditanggapi. Nah, strategi
pertanyaan Prof, menurut studi ini, strateginya karena ini adalah berhubungan dengan orang, yaitu adalah mengubah entrepreneur value, mengubah nilai-nilai kewirausahaan dan orientasi kewirausahaan dari leaders tersebut. Termasuk mengganti manajemen tim. Jika kinerja keuangan dan kinerja kolaborasi dan pembangunan yang berkelanjutan juga tidak sesuai dengan target. Strategi kedua adalah memfasilitasi satu, ini mungkin Prof. Hendrawan yang lebih kompeten ya, tapi istilahnya mendepolitisasi BUMN ini, which is like almost impossible tentunya. Tapi banyak sekali para pimpinan BUMN ini yang tentunya harus memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk memimpin BUMN tersebut. Pertanyaan kedua mengenai integritas, tentunya ada keterbatasan karena entrepreneurs value ini adalah stimuli, achievement, security, self-direction, universality, and benevolence. Faktor integritas itu memang tidak diuji secara mendalam, namun seperti kita ketahui apa yang sudah disampaikan oleh Warren Buffett sebagai salah satu manajer investasi, bahwa jika ada satu kualitas yang harus dipilih dari seorang leaders adalah integritinya. Jadi karakter, consistency, dan kompetensi itu kalau memang akhirnya harus dipilih satu adalah karakter dan integritas, dan saya setuju untuk memasukkan rekomendasi for future research apa yang Pak Profesor Ahmad Syahroza sampaikan tadi, bahwa ini juga sebagai bagian daripada rekomendasi untuk riset selanjutnya. Terima kasih, Prof. Masih ada lanjutan, Prof? Cukup, Bapak. Baik. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Didik Rabini. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Sidang yang terhormat Bapak Rektor, Dr. Honoris Causa Jonathan Parapat. Salam semangat untuk Promovendus, ya. Tetap semangat meski wajah Promovendus agak berbeda pada saat ini, berbeda dengan debat, ya. Topik disertasi ini penting. Orang aktornya, Promovendusnya juga penting, ya, karena berkaitan dengan kepemimpinan dari perusahaan yang merupakan hampir separuh dari ekonomi kita. Temuannya juga penting apabila dikaji lebih dalam. Maafkan saya ingin rilis sedikit saja, satu saja sebagai contoh, ya, hasil dari riset yang utama ini adalah entrepreneurial values, nilai-nilai kewirausahaan di kalangan pemimpin BUMN, ya, yang memimpin, ya, perusahaan, ya, yang jumlahnya ribuan triliun itu, dan itu di riset hampir keseluruhan. Hasilnya, ya, nilai kewirausahaan tidak punya pengaruh terhadap kinerja perusahaan BUMN. Kalau kita lihat tabel ini, satu contoh saja, saya bisa mencantumkan nilai yang lain. Betapa nilai EV di tabel 19, lihat juga nanti di tabel 21 dan seterusnya. Nilai EV dari pemimpin-pemimpin BUMN itu cuma 42%. Bayangkan, ya, kita menggantungkan kepada ekonomi yang sangat besar, dan pada saat ini semestinya BUMN menjadi penyelamat, ya, resesi, ya. Tetapi dari temuan riset ini, ya, nilai-nilai kepemimpinan di dalam BUMN itu seperti yang ditunjukkan di tabel ini, ya. Ya, tabel ini tidak perlu kritik, tapi saya pertegas bahwa ini kritik yang sangat kuat, ya. Dan ini harus ditindaklanjuti, ya.
pertanyaan saya ya, tidak signifikan, tidak berarti ini tidak mempunyai temuan. Justru ini temuan yang sangat-sangat penting ya. Dan ini juga saya lihat di perusahaan swasta, di dalam Promovendus di mana saya membimbing juga, tidak signifikan terhadap kinerja ekspor ya. Salah satu contoh yang lain. Tapi itu perusahaan-perusahaan menengah dan kecil, wajar. Tapi ini BUMN. Nah, pertanyaan saya ya, di balik ini ya, Promovendus yang saya hormati, yang semangat, ya jujur ada apa di balik temuan ini? Tidak signifikan kepada kinerja perusahaan, tapi nilai dari entrepreneur values itu dari 100% hanya 40%. Ya. Jadi ya yang disorongkan sebagai pemimpin BUMN levelnya level entrepreneur value dengan kelas 42%. Saya tanya Ibu Ugut ya, supaya lulus ya, itu berapa persen kita harus dapat ya. Jadi ini punya maksud di balik dari angka yang ditemukan oleh Promovendus, ini ada hal-hal yang besar yang sangat penting untuk dijadikan satu pegangan. Dan ini memang saya angkat karena ini sudah menjadi publik ya. Mungkin wartawan juga mendengarkan, inilah wajah dari BUMN dan pimpinan BUMN kita ya. Pertanyaannya ya, jujur Promovendus ya, ini publik dan terbuka karena itu publik ya. Ada apa ya dengan entrepreneur values di balik pimpinan-pimpinan itu? Bagaimana prosesnya? Itu pertanyaannya. Jawabannya, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Itulah kira-kira pertanyaan saya. Pertanyaan tambahan yang tidak perlu dijawab, tapi penting direspon. Disertasi ini adalah kehormatan. Doktor adalah gelar kehormatan akademik, ya. Domainnya akademik, universitas, intelektual, dan seterusnya. Promovendus sebagai tokoh penting di negeri ini, ya. Setelah lulus itu apa langkahnya? Apakah langsung meninggalkan jejak di akademik sayonara atau masih ada cita-cita yang masih terkait dengan akademik? Ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya saya persilakan Promovendus dengan singkat. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Didik J. Rahbini. Muka saya memang tegang Pak, karena ini jauh lebih menegangkan daripada debat Pilpres Pak. Jadi saya terutama tekanan dari ibu saya. Separuh dari ekonomi kita memang dikontribusikan oleh BUMN, dan kami memang boleh ikut mengamini bahwa nilai dari EV ini surprisingly very low. Dan entrepreneurial values ini sebetulnya adalah nilai-nilai dasar. Oleh Schwartz ditentukan sebagai nilai-nilai dasar untuk membentuk inovasi, membentuk keberanian mengambil resiko, dan juga sikap proaktif, terus bergerak mencari solusi, apalagi kita di tengah resesi. Nah, pertanyaan, Bapak, sebetulnya ini ada apa dengan EV yang begitu rendah BUMN? Nah, ini tentunya perlu studi yang lebih mendalam. Nggak berani jawab. Tapi boleh tadi kita mengambil salah satu komentar dari Profesor Hendrawan bahwa pemilihan pimpinan dari BUMN selama ini mungkin harus perlu dikoreksi. Bahwa pimpinan BUMN itu harus fokus kepada creative innovation. Dan salah satunya adalah self-direction. EV itu yang 42% itu adalah self-direction, dan kemungkinan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan self-direction rendah. Contohnya, seperti as simple as, menunggu arahan, menunggu keputusan. Belum ada WA dari atasan. Belum ada kebijakan dari kementerian. Salah satunya seperti itu.
Kedua, regulasi. Regulasi yang akhirnya mengekang para CEO dan CFO pimpinan ini, yang mengakibatkan mereka sangat khawatir mengambil satu inovasi. Karena ngambil inovasi dan sukses tidak dihargai. Ngambil inovasi dan gagal dipecat dan kemungkinan dituntut secara hukum. Jadi itu yang mungkin ada di balik rendahnya EV, terutama self-direction. Nah, jawabannya tentunya jangan ada dusta di antara kita. Oleh karena itu, saya sudah sampaikan secara langsung karena ini sudah masuk ke publik dan kemungkinan akan dikutip juga di publik. Bapak Menteri juga mengapresiasi hasil studi ini. Dan beliau sangat setuju dengan beberapa temuan. Dan yang akhirnya diangkat oleh Pak Menteri adalah, oleh karena itu saya mengedepankan akhlak, loyalitas, dan teamwork yang secara langsung dan tidak langsung adalah karakter yang diutamakan di entrepreneurial values. Terakhir pertanyaannya, saya banyak curiosity, Pak Profesor Dr. Didik Jerabini. Jadi saya tidak akan tunggang langgang meninggalkan dunia akademis. Izinkan saya untuk mensatisfy curiosity saya dan terus berkontribusi untuk bangsa dari manapun posisi saya berada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada, Prof? Cukup. Terima kasih. Baik, saya masih ada waktu, jadi saya boleh mengajukan ya pertanyaan. Ya, Saudara Promovendus, saya ini orang praktisi. Ya, jadi dulu ya BUMN zaman itu adalah memulai ya Indosat. Dari beberapa masalah ahli, ya ternyata memang apa yang dikemukakan dalam disertasi ini mengenai entrepreneurship. Jadi pertanyaan saya adalah, sekarang saya di dunia pendidikan, ini bagaimana penilaian dari Promovendus tentang pengembangan entrepreneurial spirit, entrepreneurial competency, ya melalui model pendidikan yang kita lakukan sekarang. Adakah ya saran-saran, masukan-masukan yang dapat dipakai supaya apa yang diharapkan untuk mendukung disertasi ini bisa terwujud lebih banyak? Itu yang pertama, silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Jonathan L. Parapak, dan kami apresiasi inovasi Bapak pada saat itu Indosat termasuk meluncurkan satelit yang dimiliki oleh Indonesia. Pandangan saya, dan saya banyak sekali berkontribusi bersama-sama dengan gerakan kemahasiswaan maupun organisasi masyarakat seperti HIPMI, Kadin, bahwa pengembangan entrepreneurial spirit dan kompetensi justru ranah paling suburnya itu adalah di universitas. Dan justru di universitas dan sekolah tinggi, kita harus menghadirkan pelatihan sekaligus pendampingan, sekaligus inkubasi. Karena banyak sekali entrepreneur center yang ada di universitas maupun sekolah tinggi lainnya hanya memberikan teori tanpa memberikan kesempatan bagi para anak-anak muda mahasiswa untuk mendapatkan kesempatan pendampingan atau co-op. Nah, kami memulai satu program yang sudah dijalankan 15 tahun lebih di bawah Minr Uno Foundation untuk memastikan bahwa para mahasiswa yang mendapatkan pelatihan ini juga mendapat kesempatan pendampingan dan kesempatan untuk startup melalui proses inkubasi. Saya sangat luar biasa gembira begitu melihat research bahwa anak-anak milenial, anak-anak generasi Z sekarang 55% berdasarkan survei
IDN bahwa mereka ingin memulai usaha sendiri, ingin mereka mandiri. Jadi ini adalah tentunya harapan ke depan menuju Indonesia emas. Kita harus pastikan anak-anak muda kita memiliki orientasi dan semangat kewirausahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Memang di UPH alumni pernah saya tanya, itu hampir 50% dari mereka itu ingin berusaha sendiri. Jadi ini sebelum saya bertanya yang kedua, saya persilakan Ibu Rosdiana Sijabat, ya SI, MSc, PhD untuk mengajukan pertanyaan. Belum dihidupkan ininya, mic-nya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak dan Ibu bisa mendengarkan saya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat kepada Saudara Promovendus Bapak Sandiaga. Ini perlu menjadi perhatian yang sangat penting bagi kita, karena walau bagaimanapun seperti Prof. Didik tadi mengatakan bahwa peran BUMN di negara kita ini sangat krusial, seperti itu dalam hal penciptaan berbagai manfaat ekonomi. Nah, Bapak Sandi, saya ingin menyampaikan sebuah pendapat, mohon Bapak nanti memberikan pandangan Bapak. Jadi di dalam laporan ADB, Asian Development Bank yang baru rilis di bulan Juli 2020, laporan ini berisi tentang reformasi, opportunities, and tantangan yang dihadapi berbagai BUMN dari berbagai sektor di berbagai negara, terutama di Asia. Nah, di dalam laporan itu ada satu hal yang menarik menurut saya untuk kita kaji, karena ini juga sangat relevan dengan penelitian Bapak, bahwa ditemukan bahwa average labor cost di BUMN di Indonesia itu dibanding negara-negara lain di Asia itu relatif lebih tinggi, gitu ya. Jadi ada biaya yang sangat tinggi, dan biaya yang relatif tinggi itu salah satunya dari labor cost. Saya ingin Bapak mengaitkan ini dengan temuan penelitian Bapak di halaman 80. Ya, kalau misalkan saya summary-kan di sini supaya mudah kita lihat, di halaman 80 ini adalah summary temuan Bapak. Bapak berdasarkan riset ini, Bapak temukan bahwa resources availability itu ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap entrepreneurial values maupun kinerja yang Bapak lihat dari sisi kinerja financial. Nah, saya ingin Bapak bisa mengelaborasi, kalau Bapak bandingkan dengan indikator yang Bapak gunakan untuk menilai resources availability, nah di sana Bapak memasukkan beberapa indikator yang berkaitan dengan labor. Saya ingin Bapak mencermati bahwa ada masalah yang sangat krusial tentang labor structure cost, sesuai dengan laporan ADB dalam hal performance BUMN kita. Mungkin Bapak bisa mengelaborasi, apakah memang itu menjadi temuan Bapak waktu melakukan FGD, kemudian secara empirical Bapak menemukan hipotesis 7 sampai 9 itu semacam mendukung apa yang dilaporkan ADB tentang BUMN kita. Itu yang nomor satu, Pak. Lalu hal yang kedua, mungkin ini bisa untuk Bapak elaborasi, bisa juga tidak, atau secara singkat nanti. Nah, Bapak melihat bahwa entrepreneurial values dan entrepreneurial orientation di BUMN kita, mau tidak mau kita berdasarkan temuan Bapak itu, Bapak dalam penelitian ini semakin membuat mindset kita bahwa we have the problems. Nah, saya ingin Bapak lebih extend lagi diskusi Bapak, kira-kira apa kesulitan yang dihadapi CEO dari para BUMN kita itu dalam hal menerapkan EV dan EO ini dalam praktek corporate governance di BUMN kita. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk dielaborasi oleh Bapak Promovendus. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Silakan Promovendus dengan singkat. Terima kasih Ibu Rosdiana Sijabat, SE, MSI, PhD. Terima kasih juga sudah mengangkat laporan ADB Juli 2020.
yang juga mengafirmasi apa yang kita temukan pada studi ini juga, bahwa salah satu implikasi secara praktek adalah resource availability yang termasuk recoverable resources yang berkontribusi untuk justru meningkatkan biaya, sekarang ini adalah menjadi keharusan melakukan organizational redesign. Ini yang juga kami tulis di halaman 174, bahwa jika justru sumber daya berkaitan dengan labor ini bisa lebih efisien, tentunya akan menopang peningkatan entrepreneurial orientations dan FP. Pendapat pribadi saya bahwa apa yang kita temukan di BUMN ini sama, bahwa memang average labor cost di Indonesia ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga karena produktivitas yang rendah. Ini juga ditemui atas salah satu yang dikaji oleh tim Bapak Profesor Didik J. Rabini di LPSE Kadin, bahwa labor RA memang kalau kita lihat resource availability yang ada di Indonesia ini cost-nya lebih tinggi. Dan ternyata memang labor RA pada studi kita di sini memang memoderasi secara negatif. Dan ini disupport ternyata oleh laporan ADB yang Ibu Rosdiana Sijabat sampaikan tadi. Jadi justru dengan semakin tinggi sumber daya labor, tidak menjamin entrepreneurial orientations meningkat dan juga tentunya tidak menjamin financial performance FP yang meningkat. Nah, menurut saya pertanyaan kedua ini adalah the crux of the matter, bahwa the bone of contention-nya adalah mindset, bahwa kita harus menyadari kita memiliki masalah, dan the first thing untuk menyelesaikan masalah adalah merecognize bahwa kita melihat ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh CEO dan CFO dalam melakukan organizational redesign berkaitan dengan mengganti para second atau third layer-nya. Apalagi berkaitan dengan praktek-praktek good corporate governance. Sesuai dengan transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness, mereka banyak sekali memiliki keterbatasan dari segi regulasi pemerintah, regulasi ketenagakerjaan, dan tentunya hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai non-teknis. Demikian Ibu, terima kasih. Ada tambahan? Cukup Bapak Ketua Sidang. Baik, izinkan saya yang terakhir, satu pertanyaan. Sekarang ini kan semua is unpredictable. Siapa pikir akan ada Corona-19 tahun ini. Dan sesungguhnya suasana yang kita hadapi juga di bisnis, khususnya di BUMN, itu banyak sekali dipengaruhi oleh teknologi yang berubah begitu cepat. Nah, jadi kalau kita bicara I.O. dalam suasana disruption, di suasana yang penuh dengan perubahan-perubahan besar, itu ada enggak nasihat atau poin yang oleh Promovendus yang ingin disampaikan supaya para CEO itu yang mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang pasti akan begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rektor. Justru saya melihat bahwa COVID-19 ini adalah kesempatan emas kita. Saran saya adalah gunakan kesempatan emas ini untuk menekan tombol reset.
bahwa kita harus kelola BUMN dengan lebih menekankan kepada spirit kewirausahaan dan peningkatan pelayanan publik serta peningkatan kinerja keuangan. Dengan landasan seperti itu, ketidakpastian dan ketidaktersediaan situasi yang ditimbulkan oleh COVID justru akan mendorong inovasi, akan mengakselerasi dari adaptasi, salah satunya digitalisasi, adaptasi protokol kesehatan dan keuangan yang ketat dan disiplin, dan justru merupakan peluang bagi kita semua untuk mereformasi BUMN ini. Kalau tidak salah, salah satu yang ada di APBN tahun depan adalah menambah penyertaan modal negara terhadap BUMN. Kontribusi yang bisa kita lakukan di sini adalah mengajak semua pihak untuk berpikir secara detail. Apakah sudah tepat penambahan modal pemerintahan? Apakah sudah tepat pemilihan CEO dan CFO? Apakah sudah dilihat entrepreneur values-nya dan entrepreneurial orientation-nya? Dan terakhir tentunya harapan kita bahwa BUMN bisa berkontribusi, berinovasi untuk segera mengakhiri pandemi ini melalui penyediaan vaksin, melalui bergeraknya ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Terima kasih, Bapak Rektor. Baik, terima kasih. Saya juga setuju dengan Anda bahwa ya jangan kita berharap penyertaan modal terus dari pemerintah untuk BUMN. Selama saya jadi pimpinan BUMN, tidak pernah minta penyertaan modal. Ya, jadi itu saya pikir satu pengalaman yang juga sangat ya menggembirakan. Baiklah, saya pikir ya kita sudah selesai dengan ujian, dan oleh karena itu izinkan untuk tim penguji ya break sebentar untuk ya menyimpulkan hasil penilaian dari ini. Saya skos sidang akademik sebentar. Ya. Promovendus dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan para undangan dimohon menunggu sejenak untuk para penguji memberikan penilaian. Ini tadi nggak pakai lagi, bro. Kepada
Para undangan yang terhormat, sidang ujian promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Saudara Promovendus dipersilakan hadir masuk ke ruang sidang. Kami persilakan Bapak Rektor. Sidang akademik Universitas Pelita Harapan, saya buka kembali. Promovendus Saudara Sandiaga Salahuddin Uno dengan NIM 00000028522. Kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan serta memperhatikan juga jawaban saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari semua penguji, tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Hendrawan Supratikno MBA telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan juga telah melaporkan hasil sidang, proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tertutup disertasi saudara Promovendus. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Sandiaga Salahuddin Uno menjadi doktor dalam bidang ilmu manajemen dengan yudisium cum laude. Berdasarkan keputusan ini, ya, saya memberikan kuasa kepada promotor Profesor Dr. Hendrawan Supratikno MBA untuk melantik saudara Sandiaga Salahuddin Uno. Silakan. Dengan rasa gembira dan sukacita, saya menerima tugas yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada saya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan sidang akademik Universitas Pelita Harapan, saya menyatakan saudara Sandiaga Salahuddin Uno lahir pada tanggal 26 Juni 1969 di Pekanbaru, menjadi doktor dalam bidang ilmu manajemen, sehingga saudara memperoleh hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar itu sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku. Sebagai bukti tanda kelulusan saudara, dengan ini saya serahkan kepada saudara sertifikat kelulusan sidang terbuka yang telah ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan. Oke. Saudara Dr. Sandiaga Salahuddin Uno, saya mengucapkan selamat atas gelar yang telah saudara peroleh. Bapak Rektor Dr. Jonathan Parapak yang saya hormati, yang sekaligus menjadi ketua sidang promosi hari ini. Rekan-rekan kopromotor yang saya hormati, para oponen ahli yang saya hormati, mewakili rekan-rekan kopromotor, promotor, dan oponen ahli. Sekali lagi izinkanlah saya menyampaikan selamat untuk
Dr. Sandiaga Salahuddin Uno untuk gelar Doktor Ilmu Manajemen yang diperoleh dari universitas yang prestisius ini. Dr. Uno yang saya hormati, sebenarnya disertasi saudara membawa berita gembira untuk BUMN. Karena dalam disertasi saudara, saudara menyatakan bahwa 68% badan usaha milik negara memiliki EV, entrepreneurial values, yang cukup tinggi atau tinggi. Dan memiliki IO sebesar 87%. Artinya, jajaran CEO di kalangan BUMN sebenarnya sudah memiliki nilai maupun orientasi kewirausahaan yang tinggi. Yang menjadi masalah yang dipersoalkan oleh rekan-rekan oponen tadi adalah belum adanya ekosistem kewirausahaan yang mendukung sehingga nilai dan orientasi tadi bisa diwujud nyatakan dalam praktek manajemen sehari-hari. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Itu sebabnya kontribusi dari Dr. Salahuddin Sandiaga Uno sangat dibutuhkan di masa depan. Hari ini, Dr. Sandiaga, Dewan Perwakilan Rakyat sedang membahas di tahap akhir sebuah undang-undang yang merupakan undang-undang penting untuk masa depan Indonesia, yaitu RUU Cipta Kerja, yang kemungkinan minggu depan akan diparipurnakan. Dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja ini, salah satu bagian memuat apa yang dimaksud dengan atau yang dinamakan Lembaga Investasi Pemerintah, LIP, atau namanya Sovereign Wealth Fund, yang akan mendapatkan perlakuan khusus, sehingga Sovereign Wealth Fund ini dapat ikut membantu melakukan speedy recovery untuk perekonomian Indonesia yang sedang mengalami proses perlambatan. Kami percaya bahwa disertasi yang ditulis oleh saudara akan memberikan kontribusi penting kepada siapapun yang nanti dipercaya untuk memimpin lembaga yang penting luar biasa ini, yaitu Lembaga Investasi Pemerintah. Tadi Profesor Didik Rahbini, Profesor Ahmad Syahrosa, dan Ibu Rosdiana menyatakan bahwa kiprah saudara sebagai doktor yang baru sangat penting di masa depan. Apalagi saudara menduduki posisi yang tidak boleh dianggap remeh dalam percaturan politik masa depan. Itu sebabnya kami berharap sebagai promotor dan kopromotor, dengan diperolehnya doktor di tangan Anda, kiprah politik Anda semakin matang, semakin berwibawa, semakin memberikan kontribusi yang lebih besar. Dan kami tentu merasa bangga sebagai promotor dan kopromotor Anda, karena Anda benar-benar doktor yang bisa membuktikan dharma baktinya, kontribusinya untuk negeri yang kita cintai ini. Saya ingin menyampaikan selamat juga, terima kasih kepada Ibu Nur Asia, anak-anak Anissa, Amira, dan Sulaiman. Tadi Pak Sandi juga menyebutkan Saudara Indra Uno dan Ibu Min Uno, yang dalam proses penyelesaian disertasi ini ikut merasakan bagaimana ayahandanya, anaknya, suaminya menghabiskan begitu banyak energi dan waktu ya untuk menghasilkan disertasi yang membanggakan ini. Terima kasih Ibu Nur, Anissa, Amira, Sulaiman. Keluarga ini sekarang dipimpin oleh kepala keluarga yang mendapatkan gelar doktor dari sebuah universitas yang prestisius. Selamat Sandi, semoga Tuhan memberkati perjalanan hidup di hari-hari kemudian. Terima kasih, Ketua Sidang. Baik, sebelum menutup sidang akademik ini, saya sampaikan kepada hadirin bahwa Saudara Dr. Sandiaga Salahuddin Uno adalah doktor yang ke-7 lulusan program doktor S3 Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan. Hadirin yang saya hormati, lebih khusus ya kepada
ya Dr. ya Salahuddin Uno dan keluarga, saya menyampaikan selamat atas dicapainya gelar yang sangat membanggakan ini. Kami ikut bahagia bahwa saudara mendapat doktor ini dari UPH dan sudah menjadi bagian dari keluarga UPH. Kami harapkan bahwa sebagai keluarga UPH sama-sama kita ingin melakukan yang terbaik di dunia pendidikan bagi masa depan bangsa dan negara kita. Saya ingin menyampaikan ya selamat kepada seluruh yang terlibat, lebih khusus kepada tim promotor, co-promotor, kepada tim penguji, dan semua yang telah mendukung terlaksananya sidang terbuka ini. Kiranya apa yang saudara-saudara telah dharma baktikan diberkati Tuhan, dan secara khusus tentunya kita semua mendoakan agar Dr. Sandiaga Salahuddin Uno ya benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Sebelum saya menutup ya sidang ini, saya minta saudara ya Pendeta Polo untuk ya memimpin dalam doa. Bapak